Hari ini kita akan bahas 5 anime action lagi. Anime-anime ini memiliki kisah cerita yang menarik, yaitu tiba-tiba menjadi dukun, tiba-tiba menjadi wadah monster dan masih banyak kisah seru lainnya. Berikut 5 rekomendasi anime action. Anime action yang pertama yaitu anime Jujutsu Kaisen. Anime ini adalah anime fantasi gelap dan aksi supernatural yang sangat populer, berpusat pada pertempuran sengit antara manusia dan entitas gaib bernama kutukan atau curse spirits. Kisah ini dimulai dengan Yuji Itadori, seorang siswa SMA yang memiliki kekuatan fisik luar biasa tetapi hidupnya sangat biasa. Ia menghabiskan hari-harinya di klub penelitian ilmu gaib sekolah, menghindari kegiatan klub olahraga. Suatu hari, kehidupan Yuji berubah drastis ketika ia dan teman-temannya di klub secara tidak sengaja mendapatkan sebuah benda terkutuk yang sangat berbahaya, yaitu salah satu jari dari Raja Kutukan terkuat, Ryomen Sukuna. Ketika kutukan menyerang sekolah untuk merebut jari tersebut dan mengancam teman-temannya, Yuji, demi melindungi mereka, menelan jari Sukuna. Akibatnya, ia menjadi wadah bagi Sukuna, memiliki kekuatan kutukan itu di dalam dirinya. Karena menjadi wadah kutukan yang begitu kuat, Yuji seharusnya dieksekusi oleh dunia Jujutsu. Namun, seorang penyihir Jujutsu yang sangat kuat dan eksentrik, Satoru Gojo, melihat potensi unik dalam diri Yuji. Ia menawarkan Yuji pilihan, yaitu ditunda eksekusinya sampai ia berhasil menelan semua jari Sukuna yang tersebar di seluruh dunia yang akan membunuh Sukuna secara permanen, atau mati sekarang. Yuji setuju, dan ia pun masuk ke SMA Jujutsu Metropolitan Tokyo, sebuah sekolah rahasia tempat para penyihir Jujutsu dilatih. Di sana, Yuji bertemu dengan teman-teman sekelas barunya, Megumi Fushiguro, seorang penyihir Jujutsu yang tenang dan kuat dari klan penyihir terkemuka, dan Nobara Kugisaki, seorang penyihir Jujutsu wanita yang tangguh dan tidak takut apapun. Bersama mereka dan di bawah bimbingan Gojo, Yuji mulai belajar tentang dunia Jujutsu, menghadapi berbagai jenis kutukan, dan mengasah kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan Sukuna yang mengerikan di dalam dirinya. Kisah Jujutsu Kaisen berfokus pada misi Yuji untuk mengumpulkan jari Sukuna, pertarungan melawan kutukan yang semakin kuat dan cerdas, serta konspirasi yang lebih besar di dunia Jujutsu. Anime ini menonjol dengan aksi pertarungan dinamis, yaitu adegan pertarungan yang intens, brutal, dan sangat animasi, menampilkan berbagai teknik sihir Jujutsu yang unik dan sistem kekuatan yang menarik. Konsep kutukan, energi kutukan, teknik terkutuk, dan wilayah ekspansi yang mendalam. Jujutsu Kaisen adalah cerita yang mendebarkan tentang seorang pemuda yang harus menghadapi takdirnya sebagai wadah bagi kejahatan kuno, dan perjalanannya untuk melindungi dunia dari kutukan sambil mencari makna keberadaannya sendiri. Anime selanjutnya adalah anime Dandadan. Anime ini merupakan anime aksi komedi supernatural yang menggabungkan elemen misteri, horor, dan romansa remaja dengan cara yang sangat unik dan energik. Kisah ini berpusat pada dua siswa SMA yang sangat berbeda namun terpaksa bekerja sama setelah mengalami pertemuan aneh dengan dunia paranormal. Kedua protagonis itu adalah Momo Ayase. Ia adalah seorang gadis yang sangat percaya pada hantu dan arwah, namun tidak percaya pada makhluk luar angkasa alien. Ia sering berbicara tentang pengalaman paranormalnya, meskipun teman-temannya meragukannya, dan satu lagi adalah Okarun yang memiliki nama asli Ken Takakur. Ia adalah seorang anak laki-laki yang sangat percaya pada alien dan UFO, namun sama sekali tidak percaya pada hantu atau hal-hal gaib. Ia terus-menerus mencoba meyakinkan Momo tentang keberadaan alien. Suatu hari, setelah terlibat dalam perdebatan sengit tentang keberadaan hantu dan alien, Momo dan Okarun memutuskan untuk membuktikan teori mereka masing-masing. Momo pergi ke tempat yang dikabarkan dihuni alien, dan Okarun pergi ke lokasi yang disebut-sebut angker. Yang mengejutkan, mereka berdua ternyata benar. Momo diserang oleh alien-alien aneh, dan Okarun dirasuki oleh roh jahat. Akibat pertemuan mengerikan ini, mereka berdua mendapatkan kekuatan supernatural yang tak terduga, yaitu Momo memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan roh, sementara Okarun dirasuki oleh kekuatan dari Yokai Iblis Jepang yang memberinya kekuatan fisik luar biasa, namun juga membuatnya menjadi target makhluk supernatural lainnya. Kini,
Dengan kondisi tubuh mereka yang telah berubah dan terus-menerus menarik perhatian entitas supranatural, Momo dan Okarun dipaksa untuk bekerja sama. Mereka harus melindungi diri dari serangan alien, yokai, dan entitas spiritual lainnya, sambil berusaha memecahkan misteri di balik kekuatan baru mereka dan ancaman yang mengintai di sekitar mereka. Kisah Dandadan penuh dengan adegan aksi yang kacau dan kreatif, komedi yang absurd, serta momen-momen horor yang menegangkan. Anime ini mengeksplorasi tema-tema seperti penerimaan dan toleransi. Bagaimana dua orang dengan keyakinan yang berlawanan harus belajar bekerja sama dan menerima realitas yang lebih luas, dan dunia supernatural yaitu penggambaran unik tentang hantu, yokai, dan alien yang saling berinteraksi. Dandadan adalah anime yang mendebarkan dan sangat menghibur, dengan gaya seni yang dinamis dan plot yang tak terduga, cocok bagi mereka yang mencari kisah supernatural yang berbeda dari yang lain. Dan anime selanjutnya adalah anime 86 atau 86, anime ini adalah anime fiksi ilmiah militer yang gelap dan penuh drama, mengangkat tema diskriminasi, perang, dan kemanusiaan. Kisah ini berlatar di Republik San Magnolia, sebuah negara yang selama 9 tahun terakhir mengklaim telah berperang tanpa korban jiwa berkat penggunaan drone tempur otonom yang disebut Legion. Mereka bangga dengan klaim ini, percaya bahwa pertempuran mereka dilakukan sepenuhnya oleh mesin. Namun, kenyataan di balik klaim muluk-muluk itu adalah sebuah kebohongan yang mengerikan. Drone Legion memang ada, tetapi dioperasikan oleh manusia. Manusia-manusia ini adalah 86 atau 86, warga negara dari republik yang dianggap non-manusia karena perbedaan rasial dan etnis mereka bukan ras alba, ras kulit putih yang mendominasi republik. Para 86 ini dipaksa untuk tinggal di distrik-distrik di luar 85 wilayah utama republik dan bertarung di garis depan sebagai pilot drone yang dikorbankan, tanpa hak asasi manusia, tanpa pengakuan, dan tanpa nama di luar nomor registrasi mereka. Kisah ini berfokus pada dua karakter utama yaitu Vladilena Milis atau Lena, ia adalah seorang perwira alba muda yang idealis di militer republik. Ia bertugas sebagai handler, yaitu operator yang bertanggung jawab mengendalikan unit 86 dari jarak jauh. Awalnya, Lena percaya pada propaganda republik, tetapi seiring waktu, ia mulai menyadari kekejaman dan ketidakadilan yang diderita oleh para 86. Ia bertekad untuk menjadi handler yang etis dan membantu mereka, meskipun ia sendiri menghadapi penolakan dari rekan-rekan albanya. Dan juga Shineino Zen atau Shin, ia adalah seorang pilot 86 yang dijuluki Undertaker. Ia adalah pemimpin skuadron Spearhead, unit 86 paling elit. Shin memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa dan reputasi menakutkan karena kemampuannya mendengar suara Legion yang jatuh. Meskipun ia tampak dingin dan tanpa emosi, ia memikul beban berat dari semua rekannya yang tewas dalam pertempuran. 86 mengeksplorasi perjuangan para 86 untuk bertahan hidup di medan perang yang brutal, melawan Legion yang tak ada habisnya, dan berjuang untuk kemanusiaan mereka di tengah penindasan. Anime ini menonjol dengan tema sosial yang kuat, yaitu diskriminasi rasial, propaganda perang, dan dehumanisasi, dan juga aksi militer realistis, yaitu pertempuran mecha yang intens dan strategis, dengan fokus pada taktik dan survival. 86 adalah cerita yang menyentuh hati dan memprovokasi pemikiran tentang pengorbanan yang tak terlihat dalam perang, dan perjuangan untuk menemukan kemanusiaan di dunia yang telah lama melupakannya. Anime selanjutnya yaitu anime Kaiju 8 Go, atau juga dikenal sebagai Kaiju no 8. Anime ini adalah anime aksi fiksi ilmiah yang berlatar di dunia di mana kaiju monster raksasa yang menjadi ancaman konstan bagi umat manusia. Jepang memiliki pasukan pertahanan yang elit, yang bertugas memerangi dan melenyapkan kaiju. Kisah ini berpusat pada Kafka Hibino, seorang pria berusia 32 tahun yang sudah melewati masa puncaknya. Ia pernah bermimpi untuk bergabung dengan pasukan pertahanan, namun gagal dan kini bekerja sebagai bagian dari tim pembersih yang membersihkan sisa-sisa kaiju setelah pertempuran. Pekerjaannya ini sering disebut tukang sapu di antara para pahlawan yang bertarung di garis depan. Sahabat masa kecilnya, Mina Ashiro, adalah komandan pasukan pertahanan yang terkenal dan tangguh, yang membuat Kafka semakin merasa jauh dari mimpinya.
Suatu hari, setelah sebuah kaiju dikalahkan, Kafka dan rekan kerjanya, Reno Ichikawa seorang pemuda ambisius yang juga bercita-cita masuk pasukan pertahanan, diserang oleh kaiju kecil yang tidak terduga. Dalam insiden tersebut, sebuah kaiju parasit kecil masuk ke dalam tubuh Kafka melalui mulutnya. Kejadian ini mengubah Kafka secara drastis, yaitu ia mendapatkan kemampuan untuk berubah menjadi kaiju humanoid yang sangat kuat untuk waktu yang terbatas, yang kemudian dikenal sebagai Kaiju No. 8. Meskipun ia mendapatkan kekuatan besar, Kafka harus menjaga identitas kaijunya tetap rahasia dari pasukan pertahanan, karena semua kaiju, termasuk yang humanoid, adalah target eliminasi. Ia kini memiliki kesempatan kedua untuk mengejar mimpinya bergabung dengan pasukan pertahanan, namun dengan risiko besar terbongkarnya identitas aslinya. Kisah Kaiju 8 Go berfokus pada perjuangan Kafka untuk bergabung dengan pasukan pertahanan. Melalui berbagai ujian dan tantangan, ia berusaha membuktikan dirinya layak, sambil menyembunyikan rahasia terbesarnya, dan juga ia harus melawan kaiju. Menggunakan kekuatan kaijunya untuk melindungi manusia dari ancaman kaiju lain, bahkan ketika ia sendiri berisiko menjadi target dan ia menjalani hidup ganda. Menjadi karyawan pembersih biasa di siang hari dan pahlawan rahasia di malam hari, seringkali dengan momen-momen komedi yang lahir dari situasinya. Kaiju 8 Go adalah anime yang penuh dengan aksi monster yang mendebarkan, humor yang pas, dan drama tentang seorang pria dewasa yang diberi kesempatan kedua untuk mengejar mimpinya, meskipun harus menghadapi konsekuensi yang tidak biasa dan berbahaya. Dan anime terakhir yaitu anime NieR Automata Verse 1.1a. Anime ini adalah adaptasi anime dari video game RPG aksi kritis yang diakui secara luas, NieR Automata. Kisah ini berlatar di masa depan pasca apokaliptik yang jauh, di mana umat manusia telah diusir dari bumi oleh ras alien yang kemudian mengerahkan bentuk kehidupan mesin mereka untuk menguasai planet. Sebagai tanggapan, manusia yang tersisa berlindung di bulan dan mengembangkan pasukan android tempur elit yang dikenal sebagai Yorha untuk merebut kembali bumi. Cerita utamanya mengikuti 2B atau Yorha No. 2 Type B, seorang android tempur serbaguna yang tenang dan efisien, yang dikirim ke bumi sebagai bagian dari Yorha. Ia ditemani oleh 9S atau Yorha No. 9 Type S, seorang android scanner pengumpul intelijen yang lebih emosional dan ingin tahu. Misi mereka adalah membersihkan bumi dari bentuk kehidupan mesin dan membuka jalan bagi umat manusia untuk kembali. Saat 2B dan 9S menjalani misi mereka menemukan bahwa bentuk kehidupan mesin tidak sesederhana yang mereka duga. Beberapa dari mereka menunjukkan perilaku yang menyerupai emosi manusia, kecerdasan, dan bahkan keinginan untuk hidup damai. Hal ini mulai membingungkan 2B dan 9S, membuat mereka mempertanyakan tujuan perang mereka dan sifat sebenarnya dari musuh mereka, serta eksistensi mereka sendiri. Kisah NieR Automata Verse 1.1a mengeksplorasi tema-tema filosofis yang mendalam, yaitu eksistensialisme. Apa artinya menjadi hidup atau manusia bagi android yang dirancang untuk satu tujuan, dan perang tanpa akhir. Lingkaran kekerasan yang tak berujung antara faksi-faksi yang berbeda. Anime ini menonjol dengan visual yang memukau, desain karakter yang ikonik, dan narasi yang gelap namun puitis. Ini adalah cerita yang penuh aksi dan misteri, namun juga mengharukan, yang memaksa penonton untuk mempertanyakan sifat dari perang, keberadaan, dan kemanusiaan itu sendiri.